Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dan terjemahannya. Berikut tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan benar. 2. Peserta didik dapat merinci hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan macam hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan bacaan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan fasih dan lancar. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan arti kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan tepat. Sebelum masuk kepada materi Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, mari kita artikan dulu apa itu toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, serta kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berikut adalah Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahu azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka, artinya, dan jika mereka mendustakanmu. Fakul, maka katakanlah, li amali, bagiku pekerjaanku, walakum amalukum, bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una, kamu tidak bertanggung jawab, mimma a'malu, dari apa yang aku kerjakan. Wa ana bari, dan aku tidak bertanggung jawab, mimma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Identifikasi tajwid. Dalam Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41, kita identifikasikan contoh hukum tajwid yang terkandung dalam Quran Surah Yunus 40 dan 41. Di sana ada lafaz mayyu'minu. Kita ulang lagi. Mayyu'minu. Cara membacanya dibaca dengung dengan memasukkan nun sukun kepada ia. Hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Kenapa dikatakan idgham bigunah? Sebab alasannya adalah ada nun sukun bertemu dengan ia. Macam-macam idgham. Yang pertama, ada idgham bigunah. Idgham bigunah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah disertai dengan dengung ke hidung. Huruf idgham bigunah yaitu ada huruf ya, ada huruf nun, ada huruf mim, dan ada huruf waw. Yang kedua, idgham bila gunah. Apa itu idgham bila gunah? Idgham bila gunah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunah.
tanpa disertai dengan hidung. Dengung di hidung. Hurufnya yaitu lam dan ro. Isi kandungan Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa manusia terbagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang mempercayai Al-Quran dan golongan yang tidak mempercayainya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, meskipun masyarakat Quraisy banyak yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melanjutkan dakwahnya. Yang keempat, menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri dan harus menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kelima, setiap orang pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.